sepertinya gagasan demokrasi Pak Jokowi bukan demokrasi yang banyak dipahami oleh para pengamat politik. Demokrasi yang dimaksud mungkin demokrasi model Raja-Raja Mataram. Jadi Hmm, harus ada keluarga dekatnya yang di sekitarnya. Makanya dia menaruh Kaisang di Gibran PSI. ya. Ada Gibran di situ. Jadi wapres. Kemudian mantunya di wali kota Medan dan mau naik jadi gubernur. Ini saya kira model politik yang masih tradisional ya. Kita berharap PDIP kemudian Nasdem, PKB, PKS itu istiqomah dalam rel perjuangan supaya ketika apa hasil Pilpres sudah definitif ditetapkan, tetap berada di jalur di luar pemerintahan. Dengan cara itu, partai-partai itu memberikan kontribusi yang besar bagi demokrasi yang sehat di Indonesia. Jangan mudah tergoda dengan kue-kue kekuasaan. Jangan berpikir untuk balik modal. Karena kalau Anda berhitung dengan hitungan bisnis, maka nggak usah berpolitik. Berpolitik Iya, basisnya adalah moral, nilai-nilai etis dan moral. Berjuang demi kemaslahatan rakyat. Ya, betul betul. Sangat menarik ya Mas melihat dinamika politik yang akan terjadi, dan saya juga berpikir-pikir Mas, bila nanti pemilu ini bakal terjadi dua putaran, ya kita sih nggak tahu ya Mas ya. Cuman kan kayaknya dari KPU sendiri sudah mewacanakan itu ya, akan terjadi dua putaran. ya. Apakah peta politiknya akan tetap sama gitu? Ataukah ketika terjadinya dua putaran ini benar-benar di situ akan terlihat Mas antara politik yang oposisi dan melanjutkan pemerintahannya ini ya Mas? Saya kira hampir mustahil terjadi dua putaran. Jadi bukan masalahnya bukan tidak ada kecurangan, bukan. Bukan berarti tidak ada permasalahan dengan pemilu. Tapi sudah ada upaya kecurangan-kecurangan ini, persoalan-persoalan ini akan diselesaikan dengan cara kompromi. Itu loh, titik krusialnya Hmm, di situ. Dan partai-partai politik itu akan welcome beberapa elitnya ketika modalnya balik. Itu aja. Jadi publik menghendaki kecurangan-kecurangan diproses dengan benar. Adanya intimidasi, adanya cawe-cawe politik dan beberapa mobilisasi aparat yang pengaruhi pemilih dan macam sebagainya diproses dengan benar. Tapi masalahnya adalah itu tadi komitmen dari politisi yang kita pertanyakan. Para politisi, termasuk dari partai-partai yang kalah di Pilpres, itu juga tidak punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan secara total pelanggaran-pelanggaran ini. Maunya diselesaikan dengan kompromi, semuanya senang, semuanya dapat bagian, selesai. Akhirnya ini yang merusak demokrasi. iya. Saya menduga kalaupun ada oposisi, makanya, ataupun kalau ada yang sungguh-sungguh ingin memproses pelanggaran-pelanggaran ini, ya mungkin hanya sebagian kecil di PDIP yang merasa benar-benar dicurangi, terutama di beberapa kantong-kantong pemilihnya itu yang beberapa kepala daerah mendapatkan intimidasi, beberapa calegnya juga dibatas-batasi ketika dia ingin mendukung pilpresnya. Tapi partai-partai yang lain saya kira ini ya lebih memilih cara penyelesaian yang tidak demokratis, yang buat cara pandang kita ini tentu harus disesalkan karena jangan selesaikan dengan cara politis, apalagi dengan cara kompromi yang pragmatis seperti itu. Selesaikan dengan cara terhormat di forum yang terhormat. Kalau ingin pilpres dan pileg selanjutnya itu dihormati oleh publik. Kalau dibiarkan saja seperti ini, maka demokrasi akan semakin decline, turun, merosot. Di mata publik akan dianggap tidak ada maknanya. Ini yang kita khawatirkan seperti itu. Kalau banyak proses-proses pelanggaran tidak diselesaikan dengan benar. Berarti kan di sini kita bisa melihat banget Mas kalau betapa kuatnya peran pemerintah ya Mas.
terhadap partai-partai ini. Lalu juga saya berpikir Mas, untuk nanti ke depan ketika sudah terjadinya transisi pemerintahan, apakah sosok dari presiden baru ini atau Prabowo ini akan sama seperti apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo, atau nanti bakal ada gejolak-gejolak baru Mas ke depannya Ya, ketika Prabowo sudah mulai memimpin? sebenarnya kalau kita bilang pemerintahan ini masih ini abstrak gitu ya. Sebenarnya yang mengganggu ini bukan pemerintah, tapi Pak Jokowi sebagai personal karena punya konflik of interest sehingga beliau apa rela untuk melanggar norma-norma etik etik politik yang semestinya tidak perlu dilakukan gitu loh. Cawe-cawe politik kemudian bansos yang Besar dimobilisasi ya. seperti itu dan macam sebagainya. Bahkan ketika capresnya kampanye ikut dikejar-kejar ya, di Jawa Tengah itu, ya Pak Ganjar kampanye ke suatu daerah A, kemudian Jokowi datang. Begitu, Ikut ya. terus seperti itu sudah tidak patut gitulah. Dan itu bukan pemerintah, tapi personal Pak Jokowi yang saya kira menabrak rambu-rambu etik demi yaitu membangun sebuah dinasti politik. Pertanyaan Anda tadi, bagaimana ke depannya? Ya masih saya kira akan terjadi power struggle. Kita belum bisa menebak seperti apa pengaruh Pak Jokowi ke depannya, seperti apa peran Pak Prabowo ke depannya. Tapi menurut saya, kita harus ingat, Pak Prabowo adalah seorang politician, gitu. Dan dia tidak sendirian. Dia juga di belakangnya ada beberapa eh, kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik yang punya kepentingan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Nah, kita tentu berharap presiden yang terpilih Pak Prabowo akan punya kemandirian dalam membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan program-program dan kampanye yang disampaikan ketika menjelang pencoblosan. Jangan sampai ada aktor-aktor eksternal yang mencoba cawe-cawe. Ini tentu akan mengurangi marwah dari presiden terpilih. Dan saya kira juga penting untuk mengingatkan Pak Jokowi. Saya kira tidak perlu campur terlalu jauh lah terkait dengan bagaimana penyusunan kabinet dan macam sebagainya. Masanya sudah selesai. Saya kira Pak Jokowi cukup sebagai advisor, penasihat dari luar. Jangan terlalu masuk ke dalam. Nanti kesannya ini Pak Jokowi tidak ikhlas ini. Padahal 10 tahun menjabat kan saya kira sudah lebih dari cukup ya. Iya. Legasinya udah banyak. Jadi kalau kita ngomong negatifnya saja nggak bagus, karena prestasinya juga banyak sekali. Sisi-sisi positifnya luar biasa selama 10 tahun pemerintah. Jangan sampai dicederai dengan soal-soal di akhir masa jabatannya. Biarkanlah istiqomah, ganti pemerintahan yang baru, biarkan pemerintahan baru itu berjalan sesuai dengan program dan kampanye yang dia sampaikan. Kalau ingin memberikan nasihat, silakan dari luar. Jangan terlalu cawe-cawe. Tidak usah mengundang partai-partai politik untuk ikut bernegosiasi menjadi menteri. Itu kan urusannya Pak Prabowo itu. Iya. Udah selesai masanya Pak Jokowi, gitu loh. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi terlalu intervensi, nanti khawatirnya Pak Prabowo akan memunculkan ini kan, resistensi balasan kan. Itu Iya. justru tidak positif. Istiqomah saja, lengser ke Prabon, seperti janjinya, balik ke Solo ngomong cucu, kan begitu. Ya, sekarang sudah digantikan oleh anaknya, doakan anaknya bisa memimpin Iya. dengan baik, gitu, bisa dapat diandalkan, sehingga kecurigaan publik bahwa ini tidak patut ini ya ini apa bisa dimentahkan dengan prestasi-prestasi dari Prabowo dan Gibran eh, 5 tahun ke depan. Menarik, menarik Mas ya. Melihat, ya emang dari awal ini semuanya ini kan berawal dari Presiden Joko Widodo, mulai dari pen- pencalonan Gibrannya sendiri sampai terjadinya sekarang ini Ya itulah, jadi konfliknya itu kecurangan-kecurangan berangkai, pemilu ya. berangkai dari
skandal di Mahkamah Konstitusi, kemudian menjalar kemana-mana, dan akhirnya menjadi cancer yang merusak demokrasi, gitu lah. Karena kemudian aparat dikerahkan, kemudian presidennya ikut cawe-cawe, kepala daerah dipanggil, dan macam sebagainya. Nah, ini tentu ya kita prihatin dengan situasi yang mestinya lebih baik setelah 20 tahun berdemokrasi, tapi kok justru seperti ini. Kita kembali ke model otoritarian ini, berbungkus Hmm. Hmm. demokrasi. Saya nggak tahu, mungkin maunya Pak Jokowi itu demokrasi model Mataram ya. Sedang formatnya seperti apa saya nggak tahu. Tapi kalau kita melihat, sepertinya gagasan demokrasi Pak Jokowi bukan demokrasi yang banyak dipahami oleh para pengamat politik. Demokrasi yang dimaksud mungkin demokrasi model Raja-Raja Mataram. Jadi Hmm. harus ada keluarga dekatnya yang di sekitarnya. Makanya dia menaruh Kaisang di Gibran PSI. ya. Ya. Ada Gibran di situ. Jadi Wapres. Kemudian mantunya di Wali Kota Medan dan mau naik jadi gubernur. Banyak sekali. Ini saya kira model politik yang masih tradisional ya, yang Iya. masih apa, mempertimbangkan unsur-unsur kekeluargaan dalam konsolidasi politik yang mestinya harus sudah ditinggalkan. Kita sudah melangkah menjadi demokrasi yang lebih matang setelah 20 tahun reformasi. Harusnya begitu. Tapi kok malah berputar balik mundur, itu gimana Berputar. ini? Kita harus cari dokter politik ini yang bisa ngobatin penyakit ini. Apakah kemungkinan nantinya, Mas, ketika benar-benar udah lengser ini baru akankah demokrasi ini bisa berjalan dengan semestinya lagi, Mas? Ya Setelah Jokowi benar-benar lengser ya. harus kita awali mulai sekarang, termasuk masyarakat sipil juga harus berani menyuarakan pendapatnya. Kalau salah bilang salah, dipaksa bilang ini itu sama aparat jangan mau. Kalau itu salah kan begitu kan? Tapi kan yang Partai. menjadi ketakutannya, Mas, selama ini ketika mengkritisi Hmm. langsung diintimidasi, kritisi intimidasi. Ini Ya kan tidak terus boleh terjadi, takut, Mas. tidak boleh takut. Iya. Demokrasi perlu pengorbanan, perlu keberanian di Iya. seluruh dunia. Kalau pejuang demokrasi takut akan teror dan intimidasi, demokrasi akan kalah. Jadi jurnalis harus ada keberanian, akademis harus ada keberanian, para politisi harus ada keberanian, harus ada integriti. Kalau semuanya takut, demokrasi bubar. Hmm. Yang menang adalah kekuasaan-kekuasaan otoriter yang bergerak dengan cara intimidasi. Kan seperti itu. Iya. Cuma sekarang bagaimana kita menumbuhkan keberanian ini? Saya kira sudah mulai banyak yang bersuara kritis gitu ya. Nah, sekarang kita menuntut terutama para aktivis partai politik untuk berani menjadi oposisi, berani di luar kekuasaan demi menjaga marwah demokrasi. Itu saya kira saran yang konkret gitu ya. Ketika semuanya Hmm. bergabung di pemerintahan, demokrasi sudah bubar, hilang dengan sendirinya. Karena demokrasi mempersyaratkan adanya check and balances. Oposisi bagian integral dari demokrasi. Kalau nggak ada oposisi, nggak ada demokrasi. Bubar, kan begitu. Iya, 10 Itu tahun tidak ini kita aja bisa dibilang harapkan. 10 tahun ini aja peran oposisinya sendiri aja kita rasakan kurang ya, Mas ya. Oh, sangat kurang. Sangat kurang, ditambah lagi kalau ini terjadi. Makanya saya sendiri sih berharap 01 dan 03 ini berkoalisi sebagai oposisi nantinya ke depannya, Mas. Karena pengaruh pengaruh partai ini ternyata mulai kelihatan kuat jika berada di oposisinya gitu. Sehingga kalau saya melihat juga terjadi ada penyeimbangan lah gitu untuk kebijakan-kebijakan yang akan terjadi ke depan. Apalagi Ya, PDIP sendiri yang sekarang sebagai partai pemenang, Mas ya. Bisa dibilang di posisi pertama ini akhirnya mempunyai pengaruh cukup kuat juga gitu. tuh, Mungkin berarti bisa pemikiran berkoalisi kayak pemikiran Anda masih sehat. iya, Mas. Masalah dan itu yang kita inginkan seperti itu. Masyarakat sipil juga inginnya seperti itu.
Demokrasi yang normal juga seperti itu. Pihak yang kalah berkompetisi dalam elektoral akan menjadi pengontrol terhadap pemerintahan. Kalau pemerintahan yang sekarang berkuasa ternyata gagal memenuhi janjinya, maka nanti oposisi akan memenangi pilpres dan pileg akan menjadi bagian pemerintahan yang baru. Kan seperti itu putarannya. Iya. Tapi masalahnya kan tidak seperti itu. Orang takut untuk beroposisi karena takut tidak dapat rezeki. Ya, kan itu masalahnya. Iya. Takut modal tidak balik. Takut nanti diintimidasi melalui aparat-aparat hukum. Kemarin kan seperti itu kejadiannya. Iya, betul Sudah banget. oposisi udah kecil, masih diintimidasi. Dicari-cari terus kesalahannya kan begitu kan. Itu problem. Memang di Indonesia untuk jadi oposisi itu harus ekstra berjuang, rela berkorban gitulah. Tidak mudah, tapi harus dicoba. Makanya jangan cari-cari alasan. Ya kita kan akan berjuang dari dalam. Gitu kan. Ujung-ujungnya masuk pemerintahan gitu kan. Cobalah berjuang dari luar, kan lebih bagus. Jadi masyarakat sipil nanti akan membantu partai-partai politik yang menjadi oposisi untuk mengontrol pemerintahan yang sudah kuat ini. Saya kira Hmm. komposisinya sudah bagus. Kalau kita lihat pemerintahan yang berkuasa mungkin dapat sekitar 55%, kemudian yang oposisi 45%, cukup berimbang lah. Kalau itu Ya, sama-sama. Ah, dibiarkan berjalan terus konsisten selama 5 tahun, saya kira akan terjadi check and balance yang kuat, yang kondusif. Kalau semuanya masuk ke pemerintahan, kecuali PKS atau kecuali PDIP, jomplang, demokrasi nggak sehat lagi. Kapalnya oleng gitu ya. Semuanya rebutan kue kan ya kan? Semuanya iya. rebutan menjarah gitu. Jadi semuanya rebutan harta rampasan perang untuk dirinya sendiri. Itu rusak demokrasi karena nilai-nilai kejuangan tidak ada lagi. Padahal demokrasi itu ada untuk mengontrol pemerintah yang berkuasa supaya tidak seenaknya sendiri. Itu Mas Yusniar, problem kita negeri kita hari ini. Sangat menyedihkan ya kalau sampai itu terjadi. Saya sih sangat berharap nggak terjadi. Lalu Betul. kalau Kita harus kalau optimis untuk lah. iya, kalau untuk partai-partai kecilnya sendiri ini, Mas, melihat peluangnya ini seperti apa? Apakah hanya cukup di sebagai apa penggembira kah? Atau partai-partai kecil ini juga nantinya juga akan mempunyai pengaruh-pengaruh yang bisa untuk apa ya? Untuk mengkritisi juga, Mas, dari bergabungnya partai-partai kecil ini nih. Karena Itu kita dari presentasenya kalau dari hasil sekarang kan rata-rata 2% 2%, sedangkan partai kecilnya ini ada sekitar 5 ya, paling nggak 10% ini cukup bisa mempengaruhi gitu suara sendiri ya, Mas. ya itu saya kira ini pertanyaan yang sorry ya agak naif gitu ya. Hmm. Partai-partai yang besar aja itu nggak bisa apa-apa, apalagi partai kecil kan begitu kan. Kalau Wah. kita lihat kemarin partai-partai besar itu ngikutin aja maunya presiden, walaupun ngawur diikutin terus, walaupun melanggar etik itu ikut aja, yang penting dapat bagian kan begitu. Hmm. Partai-partai kecil saya kira ini ya dengan keterbatasan mereka tidak memiliki daya yang cukup untuk mengontrol pemerintah. Kita berharap terutama pada partai-partai yang punya kursi di parlemen, di DPR RI, gitu loh. Karena kan ajang pertarungan pembuatan regulasi kan ada di DPR RI, membuat undang-undang, sehingga model omnibus law itu nggak ada lagi. Kemarin Ya. semuanya yes man Hmm. semua, kecuali hanya PKS. Artinya kalau partai-partai besar pun sulit diharapkan, bagaimana dengan partai kecil? Kan begitu. Kalau partai-partai besar ideologinya kompromi, asal dapat proyek, asal dapat program-program yang secara finansial menguntungkan dan akhirnya semuanya diam ikut pemerintah, apa yang bisa diharapkan dari partai-partai kecil? Jadi ya itulah kita berharap PDIP kemudian Nasdem, PKB, PKS itu istiqomah dalam rel perjuangan supaya ketika apa
hasil Pilpres sudah definitif ditetapkan, kita berada di jalur di luar pemerintahan. Dengan cara itu, partai-partai itu memberikan kontribusi yang besar bagi demokrasi yang sehat di Indonesia. Jangan mudah tergoda dengan kue-kue kekuasaan. Jangan berpikir untuk balik modal. Karena kalau Anda berhitung dengan hitungan bisnis, maka nggak usah berpolitik. Berpolitik Iya. basisnya adalah moral, nilai-nilai etis dan moral. Berjuang demi kemaslahatan rakyat, bukan berdagang mencari untung. Ketika kita menggunakan mindset cari untung, ini yang merusak demokrasi. Berarti yang kita perjuangkan sekarang sebenarnya bukan, kita berbicara bukan siapa pemenang pemilunya ya Mas ya, tapi bagaimana demokrasi ini bisa berlangsung ke depannya lagi Iya ya dong. Mas ya. Anda bayangkan banyak Kita eh, reformasi, banyak korban, mahasiswa banyak yang mati. Jangan eh, dikhianati dengan kompromi-kompromi politik rendahan dong. Hanya karena dapat kue-kue sedikit langsung menyerah. Jaga demokrasi. Kawal demokrasi dengan sehat, dengan cara yang benar. Jangan takut untuk jadi oposisi. Itu menurut saya masyarakat sipil menghendaki hal seperti itu. Dan ketika eh, tidak tumbuh keberanian dari partai politik, dari masyarakat sipil, akademisi, jurnalis dan sebagainya, maka itu sinyal bahwa nanti akan muncul Leviathan. Anda tahu nggak Leviathan? tahu Leviathan itu Mas. Thomas Hobbes menyebut penguasa yang otoritarian, kira-kira seperti itu lah. Yang tidak mengontrol, tapi ingin mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Hmm, iya. Itu. Jangan biarkan Leviathan muncul dengan cara kawal demokrasi, dengan cara partai-partai politik, jangan takut menjadi oposisi. Masyarakat sipil harus berani terus menyuarakan pendapatnya. Jangan takut intimidasi. Itu. Kalau kita biarkan ya nanti Leviathan akan muncul kembali ke rezim Orde Baru dengan coba demokrasi, tapi substansinya otoriter. Itu yang kita khawatirkan. Ya, semoga semua bisa bergerak ya karena melihat kecurangan-kecurangan yang terjadi. Saya berharap juga masyarakat udah mulai lebih berani dan sepertinya akan berani sih Mas ya. Ya Kita dong, melihat apa yang udah terjadi sebelumnya, mulai dari kalangan dosen, dari elemen masyarakat semua ya, banyak bersuara. Saya cukup optimis juga ke depan suara-suara masyarakat ini bakal terus ada gitu, nggak bakal betul. berhenti sampai di sini, walaupun nantinya parpol-parpol ini Hmm. berada di kekuasaan, cuman saya tetap yakin rakyat ini terus bersuara Mas. Kalau takut jangan berdemokrasi. Kira-kira itulah. Ya, toh. Iya, Kalau mau berdemokrasi harus berani. Karena di belakang kita adalah nasib hampir 300 juta rakyat Indonesia, ya, toh, iya, dipertaruhkan. Maka kita semuanya berjuang bukan dalam kerangka untuk mencari keuntungan pribadi, tapi ada nilai-nilai virtu bahwa kita ya perlu menyuarakan suara rakyat, membangun politik yang memberikan maslahat pada rakyat. Jangan takut menyuarakan pendapat, harus berani menyatakan yang benar, yang salah ya salah, kan begitu kan. iya, iya. Kalau tak takut melakukan itu ya jangan berdemokrasi, kembali ke zaman Orde Baru aja, kan begitu. Jangan Begitu sampai lah Kang kita Yusniar. ke Ya, jangan sampai kita merasakan orde baru lagi lah Mas. Cukup lah iya, Mas. menderita. Saya rasa kan udah masa kelam kita pernah terjadi. Ini Ya, kan negara kita makin lama makin maju, demokrasi harusnya demokrasi makin maju, bukan ya, semakin mengalami kemunduran lagi. betul. Waktu itu Itu juga ada itu Mas. demokrasi, namanya demokrasi Pancasila. Ya, Hmm, sekarang tampaknya demokrasi kekeluargaan sekarang. iya, Keluarganya dirangkul semua, itu kan jadi masalah itu. iya. Dan khawatirnya ke depannya lagi Mas, bisa jadi hanya dari keluarganya dia yang Ya, terus yang itu kan berarti memimpin. Kalau kita takut, kita nggak berani menyuarakan suara-suara perlawanannya ini loh Mas. betul. Itu berarti Orde Baru sudah beranak pinak. Nah, gitu kan. Nah, itu tentu kita prihatin dengan perkembangan seperti itu. Harus dicegah itu. Dan masih ada, Hmm. saya optimis itu bisa dicegah. Beberapa elit partai politik saya yakin di Nasdem, di
PDIP, PKB, PKS masih ada yang punya komitmen yang kuat. Tinggal bagaimana bersinergi dengan masyarakat sipil supaya gairah untuk menjaga pemerintahan dengan cara mengkritisi ini ya harus ini istiqomah dijalankan. Ya mungkin terakhir nih Mas, Ya. kira-kira pandangan untuk beberapa waktu ke depannya terkait pemilunya ini Mas, melihat yang terjadi, kira-kira Mas, apa kira-kira bakal ada perubahan-perubahan baru seperti apa sih Mas, menurut pandangan Mas Zaki? Kalau saya melihat nggak ada perubahan yang baru, Hmm, makanya itu satu sisi agak memuakkan. Kita ingin ada sesuatu yang baru, ya, tapi tampaknya tidak ada sesuatu yang baru. Model terutama didasari oleh model-model pragmatisme yang masih hidup di kalangan partai-partai politik. Yang saya khawatirkan dalam minggu-minggu ini aja sudah ada upaya untuk apa ya berunding diam-diam, baik partai politik yang kemarin kalah dengan Pilpres maupun yang menang untuk sama-sama berbagi tanda petik hasil jarahan gitu ya, berbagi kue kekuasaan gitu ya. Ya, kalau bukan jarahan, nah, kue kekuasaan. Karena ya itu tadi akhirnya hal-hal yang fundamental seperti pelanggaran-pelanggaran dalam Pilpres, Pileg dan sebagainya itu dianggap itu masalah belakangan sudah diselesaikan dengan cara kompromi. Sama-sama senang. Persoalan-persoalan hukum dikubur saja. Nah, ini kan sudah model yang merusak kalau sudah seperti ini. Ya, kita saksikan saja dalam 2-3 minggu ini. Apakah PDIP masih terus berteriak-teriak kencang? Apakah Hasto masih terus berkeluar-keluar? Atau tiba-tiba melunak karena sudah dijanjikan sesuatu? Sudah ada kompromi-kompromi dengan elit-elit PDIP. Karena ya kita dengar kemarin dari pihak pemenang, mereka akan hmm, membuka jalur-jalur komunikasi dengan partai-partai yang kalah. Yang dimaksud jalur komunikasi tidak jauh-jauh memberi akses kekuasaan, ngajak mereka bergabung gitu loh. Jadi mindsetnya masih rendah sekali. Yang dimaksud jalur komunikasi adalah memberikan mereka peran di pemerintahan. Ya, nggak seperti itu. Justru kita harapkan mereka di luar pemerintahan dan mengawal pemerintahan dengan cara mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak benar selama 5 tahun ke depan. Tapi tampaknya harapan kita yang terlalu idealistik itu kok jauh ya. Ya setidaknya kita berusaha lah ya. ya, Pokoknya ya, kalau ada yang mau jadi oposisi ya kita dukung. Karena dengan cara itulah demokrasi akan sehat. Maka masyarakat sipil saya kira akan berempati dengan partai-partai politik yang berani beroposisi. Tapi tidak asal oposisi, oposisi yang punya visi, iya betul. punya paradigma yang betul gitu loh. Bukan asal tidak. Bukan karena tidak ada bagian dari kekuasaan dari oposisi tidak, tapi karena punya visi yang benar-benar ingin mengawal demokrasi. Iya, Itu Bang Yusniar. semoga, iya semoga, semoga aja benar-benar masih ada sedikit Ya, harapan-harapan untuk menjaga demokrasi kita ini ya Mas ya, dari betul. terutama juga dari peran-peran partai politik Ya, sebagai suara yang mewakili rakyat betul. Jangan itu. biarkan lampu demokrasi ini mati di tengah jalan. Nanti Betul. gelap semua, yang muncul monster. Itu, Nah, ya, itu monster itu iya. Leviathan itu. Otoritarisme itu akan muncul lagi. Ya, ini tentu mengerikan. Baik, terima kasih banyak Mas Zaki atas pandangan-pandangan politiknya. Oke, sama-sama Bang Yusniar. Senang senang sekali bisa berdiskusi dengan Mas Zaki. Ya, semoga sedikit Untuk banyak ikut mencerahkan ya. Amin Mas, ini sangat sangat mencerahkan sekali kok. Oke, siap, siap, siap. Teman-teman jangan lupa terus saksikan podcast Kacamata dan jangan lupa untuk subscribe dan like juga. Terima Oke, kasih. sama-sama. Terima kasih banyak Mas Zaki. Oke, sama-sama.